Shalom kaum PKB yang ada di rumah maupun yang bertugas di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita ada sukacita semua. Kita mempersiapkan diri pertama, kemudian kita bersaat teduh. Malam ini yang akan memimpin dalam ibadah kita adalah Bapak Diaken Ifra Barens, dibantu oleh Kantoria dan pemain musik dengan Inforkom. Untuk itu, mari kita berdiri kaum Bapak yang ada di rumah, kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapak seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Gita Bakti 6, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu pada kami, kaum Bapa GPIB Samaria. Sampai saat ini kami bisa ada dan dapat beribadah walaupun melalui daring Tuhan. Engkau berkati kaum Bapa kami semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau berkati dalam keadaan apapun mereka. Saat ini kami mempersiapkan diri ya Tuhan untuk beribadah PKB. Engkau memberkati Bapak Diaken Ifra Barens ya Tuhan, urapi dia, Roh Kudus-Mu bekerja atas dia, sehingga dia dapat membawakan firman seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan, Mazmur 34 ayat 11 sampai 21. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satupun yang patah.
Silakan duduk kaum Bapak. Kita sambut dengan Gita Bakti 263 Ketika Hidupku Sentosa. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, sebab Kristus telah menyelamatkanku. Nyamanlah menebus jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami persekutuan kaum Bapa menghadap hadirat-Mu, menaikkan syukur karena begitu besar cinta kasih Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami boleh ada kembali dalam tugas dan pelayanan beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau baca dan mendengar dari berita firman-Mu. Hadir tempat ini kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman kebenaran yang kami baca dan kami dengar ini dapat kami mengerti dan kami pahami untuk kami jalani itu dalam hari-hari hidup kami. Untuk itu pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat yang indah ini terambil dari Filipi 3 ayat 15 sampai yang ke-16 yang menyatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Hosiana.
Kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kembali lagi kita dipertemukan Tuhan, walaupun lewat live streaming, namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan persekutuan kaum Bapa. Dalam pembacaan kita di saat ini, diberi perikop bertumbuh dalam pengertian. Dalam firman ini jelaskan bahwa Paulus dalam tugas pelayanan di jemaat Filipi, kita sendiri tahu keberadaan Paulus, orang yang benar-benar jauh daripada Tuhan, tiba-tiba hadir dengan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, kita mengenal Paulus sebagai seorang Farisi, seorang dari keturunan Benyamin yang taat kepada hukum Taurat. Namun, ia mempunyai kebiasaan yang buruk sekali, bagaimana ia menindas orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Dan di suatu kesempatan, Paulus dihadapkan oleh penglihatan oleh Yesus Kristus. Dia mulai berubah, dan dalam kesempatan itu dia menyatakan bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya adalah sia-sia. Dan di dalam Tuhan, bahwa semua itu indah adanya. Dalam pembacaan ini, yang pasti kita lakukan adalah tidak ada kata terlambat dalam selesai untuk mengejar pengetahuan. Hal ini berarti bahwa menggapai pengetahuan adalah proses yang berkelanjutan. Sepanjang surat ini kita dapat mengetahui bahwa Paulus berulang kali berkata kepada jemaat di Filipi agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Dimulai dengan doanya agar mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengertian tentang hal-hal rohani. Lalu dilanjutkan dengan nasihatnya kepada mereka untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama, seperti yang dilakukan Kristus. Pokok pikiran kemudian berlanjut dalam bacaan ini, yaitu Paulus meminta orang Filipi untuk memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia miliki. Pemikiran seperti ini difokuskan untuk mengenal Kristus dan menjadi seperti dia, baik dalam penderitaan dan kebangkitannya. Ini adalah pengajaran yang layak dikejar. Kenapa hal ini sangat dibutuhkan oleh jemaat di sana? Paulus melihat kondisi jemaat di Filipi. Mereka terlalu tak acuh dengan kondisi yang ada. Mereka tidak mau belajar. Mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga pengharapan dari Paulus bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahwa mengenal Yesus Kristus adalah suatu kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Jika ada yang memiliki fokus yang berbeda, Paulus meminta Tuhan untuk mengungkapkan hal itu kepada mereka. Paulus tahu bahwa beberapa dari jemaat sudah berada di jalur yang tepat, sehingga ia mengatakan kepada mereka untuk melanjutkan tingkat pengertian yang telah dicapai. Melalui nasihat untuk melanjutkan pengertian yang telah dicapai, Paulus menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus bukanlah proses satu kali, tapi itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya bahwa kita jangan sampai disebut bahwa kita hanya Kristen KTP, yang hanya tahu bahwa, oh iya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itu, ya sudah. Tapi bagaimana kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas perbuatan-perbuatan baiknya, mujizat-mujizatnya yang telah ia lakukan. Sehingga kita terpanggil
untuk melayani. Kita mengenal Yesus Kristus dalam pengorbanannya, dalam kematian dan kebangkitannya, bahwa bukan hal kecil yang Yesus Kristus sudah lakukan buat kita, tapi suatu hal yang luar biasa, sampai ia mengorbankan hidupnya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu tuh, pada kaum bapak, banyak orang yang merasa sudah bertobat dan sudah memiliki pengenalan akan Kristus, sehingga tidak lagi fokus untuk mengejar pertumbuhan dalam pengertian yang benar. Pengertian yang benar hanya dapat kita alami ketika kita terus-menerus menghayati cinta kasih Kristus dan terus berupaya hidup di dalamnya. Ketika diri ini merasa cukup mengenal Yesus, maka sebenarnya di saat itu kita sama sekali tidak mengenalnya. Karena apa? Firman ini mengatakan, jangan hanya sekali kita mengenal Yesus Kristus, tapi biarlah dalam hidup kita hari lepas hari, biarlah Yesus Kristus ada dan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman ini dengan nyanyian Gita Bakti 341, Allah Bapa Tuhan. dan kasih setiamu lanjutkan
Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan kasihi, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur bahwa Tuhan masih ada dan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang sudah boleh Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Dan biarlah firman itu selalu melekat dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami melangkah menjalani hari-hari hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa ada dan menyertai kami. Bapa yang baik, di saat yang indah ini Tuhan, kami mendoakan akan persekutuan kaum Bapa dan segala tugas pelayanan yang mereka jalani. Kami percaya bahwa setiap orang yang terlibat dalam persekutuan kaum Bapa diberkati oleh Tuhan. Para pengurus maupun pengurus yang akan sebentar melalui proses tahun pelayanan yang baru, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah persekutuan kaum Bapa tetap ada dalam tugas dan pelayanan untuk kemuliaan Bapa di surga. Di saat yang indah ini juga Tuhan, kami mendoakan akan setiap keluarga dalam persekutuan kaum Bapa dengan segala persoalan hidup yang dihadapi. Kami percaya bahwa setiap pergumulan yang mereka naikkan, Tuhan akan menjawab itu seturut cinta kasih-Mu. Dalam beberapa waktu yang boleh berlalu ini, bencana banjir yang melanda, biarlah keluarga-keluarga yang terlibat dalam persekutuan kaum Bapa yang mengalami bencana, Tuhan kesana, Tuhan boleh menguatkan dan menghibur mereka, bahwa semua yang terjadi bukan karena kuat kuasa mereka, tapi biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melalui bencana ini dengan tanpa kurang satu apapun. Kami mendoakan akan gereja GPIB Samaria yang dimana kami bernaung. Tuhan, dengan segala tanggung jawab tugas pelayanan yang kami emban, biarlah Tuhan pimpin dan sertai Ketua Majelis Jemaat dalam tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati Ibu Sandra dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, biarlah untuk kemuliaan Bapa di surga. Keluarganya kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama dengan mereka, sehingga Sandra boleh melalui semua hari-hari hidupnya sama dengan tugas pelayanan, tapi terlebih dalam tugas tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, ia boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Bapa di surga. Seluruh presbiter dengan tanggung jawab pelayanan mereka, Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga yang mereka lakukan yang terbaik untuk jemaat GPIB Samaria, dan terlebih hanya untuk Bapa di surga. Kami juga mendoakan PAM dalam setiap persoalan, membahas setiap kegiatan, biarlah mereka boleh melakukan yang baik. Karena kami percaya bahwa setiap perselisihan, semua pasti ada penyelesaian, jika semua boleh didasari atas kuasa dan kebesaran Tuhan. Begitu Tuhan, setiap pelayanan yang ada di GPIB Jemaat Samaria Tangerang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga. Kami mendoakan akan negara kita tercinta Indonesia dalam kondisi pandemi. Tugas pelayanan kami percaya akan tetap terus berjalan. Tuhan mau jauhkan seluruh jemaat, seluruh orang-orang daripada pandemi COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden dengan setiap kebijakan yang ia keluarkan untuk bisa mengatasi kondisi ini. Dan kami percaya bahwa yang terbaik ia akan lakukan untuk bangsa dan negara. Bersama dengan jajarannya, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pakai mereka untuk bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk itu Tuhan, negara tercinta ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa di surga. Banyak hal yang akan kami minta dan kami pohonkan kehadirat Bapa di surga, namun Engkau sudah mengetahui seturut kedalaman hati dan pikiran kami. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Lalu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi Gita Bakti 82, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, terima kasih untuk bisa mengikuti ibadah Pelkat. Walaupun di rumah, tetap semangat kita untuk melayani. Terima kasih kepada Bapak Diaken Ifra Barens yang sudah bersedia melayani kita melalui firman. Tuhan pohon segala berkat memberkati Bapak di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangganya. Terima kasih Pak. Umat Tuhan, pergilah dan nyatakan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita naikkan pujian, mulai dari diri sendiri. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikuti
selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Persekutuan Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Salam.